warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Salsabila Ramadhani, NIM 191110-2024 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dermatomikosis. Apa sih dermatomikosis itu? Nah, kali ini saya akan membahas tentang dermatomikosis. Ada beberapa, yaitu definisi dermatomikosis, etologi dermatomikosis, diagnosa dermatomikosis, pengobatan dermatomikosis, pencegahan dan pengendalian dermatomikosis, patologi dermatomikosis, gejala klinik dermatomikosis, dan epidemiologi dermatomikosis. Definisi dermatomikosis. Dermatomikosis atau yang bisa disebut dengan ringworm, tinea, fus unggas, dan kurap. Dermatomikosis adalah suatu penyakit infeksi kulit menular yang disebabkan oleh cendawa atau jamur. Penyakit ini disebabkan oleh cendawa yang keratinofilik yang terdapat pada jaringan yang membentuk keratin seperti epitel, rambut, kuku, baik pada hewan maupun manusia. Dermatomikosis ini bisa disebut dengan zoonosis karena penyebabnya dapat tertularkan dari hewan ke manusia. Klasifikasinya adalah zoofilik, hewan ke manusia, antropofilik, manusia ke hewan, geofilik, lingkungan ke manusia atau hewan. Etologi dermatomikosis. Penyebabnya yaitu dermatopita. Macam-macam dermatopita, ada mikrosporon, trikopiton, dan epidermopiton. Penyebab utama pada hewan yaitu Microsporum canis, Gallinea, Gypseum, Equinum, Nanum, dan Versicolor. Untuk penyebab utama pada manusia, Trichopiton equinum, Trichopiton metagropetis, Trichopiton simi, dan Trichopiton verrucosum. Epidemiologi dermatomikosis. Spesies rentan, anjing dan kucing adalah salah satu hewan yang dapat terserang dermatomikosis. Anjing dan kucing yang terkena dermatomikosis menunjukkan beberapa gejala seperti adanya lesi atau area kemerahan pada kulit, kerak kulit, rambut rontok, dan disertai gatal. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Menurut Petrus 2005 dan Utama 2004, faktor yang mempengaruhi adalah udara yang lembab, lingkungan yang padat, sosial ekonomi yang rendah, adanya sumber penularan di sekitarnya, obesitas, penyakit sistematik, penggunaan obat antibiotik, steroid, dan sitostatik yang tidak terkendali. Yang ketiga, sifat penyakit. Cepat menular antar kelompok hewan dengan mortalitas yang rendah. Yang keempat, cara penularan. Penularan dermatomikosis dapat terjadi melalui kontak secara langsung ataupun tidak langsung. Kontak secara langsung terjadi akibat bersentuhan dengan hewan lain yang terinfeksi. Sedangkan kontak secara tidak langsung dapat terjadi dari spora jamur pada stadium infektif yang tersebar bebas di lingkungan dan berasal dari serpihan kulit atau rambut hewan lain yang terinfeksi. Kelima, distribusi penyakit. Distribusi dermatomikosis berdasarkan spesies, penyebab, dan pola lokasi anonim, yaitu berdominan, bervariasi menurut letak geografis, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan dan budaya. Selain itu, frekuensi dermatomikosis lebih tinggi pada komunitas dengan tingkat sosioekonomi rendah dalam kondisi tempat tinggal di permukiman yang padat penduduk, sehingga memungkinkan kontak langsung yang lebih erat, kebersihan yang tidak optimal, dan kontak dengan binatang. Gejala klinis pada hewan. Pada unggas, gejala klinis berupa bercak kecil berwarna putih kotor pada cengger dapat meluas ke bagian lain dari kepala terutama yang tidak berbulu. Selanjutnya, pada bagian yang terluar dari bercak tersebut akan tertutup oleh lapisan cendawa berupa seperti kerak berbutir. Fafus unggas dapat sembuh sendiri dengan beberapa bulan, meskipun tidak diobati. Namun, fafus dapat meluas ke bagian badan yang berbulu, sehingga mengakibatkan penderita menjadi semakin lemah. Selama fafus hanya
terbatas pada jengger, maka tidak akan menimbulkan gangguan yang berarti. Tetapi, bila telah meluas pada bulu, maka nafsu makan berkurang dan kemungkinan hewan akan mati. Gejala klinis pada manusia: asimptomatik, kadang gatal atau nyeri, plakat, subungal distal, leukonychal tripofita, dan subungal proksimal. Diagnosa dermatomikosis pada manusia. Diagnosa klinis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik. Diagnosis mikroskopis ditegakkan berdasarkan identifikasi jamur, yaitu melalui pengambilan kerokan kulit dengan pencatatan KOH 10%. Diferensiasi jamur. Pada hewan, penegakan diagnosa oleh dokter hewan dapat dilakukan dengan menggali anamnesia, melihat gejala klinis dan melakukan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan wet lamp, sampel dan kerokan kulit yang diperiksa di bawah mikroskop. Apabila anjing atau kucing kesayangan Anda mulai menunjukkan salah satu gejala seperti di atas, segera periksakan ke dokter hewan agar dapat dilakukan terapi sedini dan setepat mungkin. Pemeriksaan penunjang infeksi jamur dapat dilakukan dengan lampu Watt, KOH, kultur atau biak, biopsi, dan tes kulit. Pencegahan dan pengendalian dermatomikosis pada manusia menggunakan bedak mikanozol atau tolnaftat, bagian yang sering terkena infeksi jamur setelah mandi. Pada hewan, saat ini tersedia vaksin jamur untuk mengobati dermatomikosis pada anjing dan kucing yang disebabkan oleh jamur spesies Microsporum. Pencegahan dermatomikosis dapat dilakukan dengan memperhatikan sanitasi kandang dan lingkungan di mana anjing dan kucing kesayangan Anda beraktivitas. Selain itu, usahakan agar lingkungan tidak dalam kondisi lembab untuk meminimalisir pertumbuhan jamur. Pengobatan dermatomikosis pada hewan. Terapi yang dapat diberikan meliputi pengobatan topikal, obat luar, yaitu mandi dengan sampo yang mengandung bahan aktif anti jamur dan antiseptik. Untuk area lesi yang kecil dan belum menyebar luas, dapat juga menggunakan salep kulit yang mengandung bahan aktif anti jamur. Pada manusia, dermatomikosis dapat ditangani dengan obat anti jamur. Jenis obat anti jamur yang digunakan berbeda-beda, tergantung dari jenis mikosisnya. Kebanyakan mikosis luar cukup ditangani dengan obat anti jamur topikal berbentuk krim, lotion, bubuk, cairan, semprot, atau larutan tetes. Jika diperlukan, prosedur operasi juga dapat dilakukan untuk mengangkat jaringan yang rusak akibat infeksi jamur. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang dermatomikosis pada manusia dan hewan. Di sini ada sedikit video dermatomikosis pada manusia dan hewan. Silakan ditonton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What are ringworms? Ringworm is a common fungal illness that causes a ring-like rash on the skin that can be red or silvery. Ringworm is most usually found on the arms and legs, but it can arise on any part of the body. Ringworm, despite its name, has nothing to do with worms. Other fungal diseases that are comparable to this might affect the scalp, foot, groin, and nails. These fungal infections, medically termed as tinea, are normally harmless and treatable. They are, however, contagious and spread quickly. Ringworm typically appears as a round, red or silvery patch of skin that is scaly, inflammatory, and itchy, although other fungal infections may seem differently. For more informative information on health and fitness, visit us at malehealthclinic.com. I get so